Assalamualaikum sahabat AM yang beriman, kali ini kita akan membahas salah satu kisah wali Allah, yaitu Sunan Kalijaga. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, para wali songo atau 9 wali merupakan orang-orang istimewa dan terpilih yang mensyiarkan ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Sunan Kalijaga alias Raden Said lahir tahun 1450. Ayahnya adalah Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Nawang Arum. Nama Kalijaga berarti seseorang yang pernah menjaga kali atau sungai. Nama ini disematkan setelah Raden Said bertapa di tepian sungai sebagai syarat untuk diterima menjadi murid Sunan Bonang. Sebelum menjadi seorang sunan yang mendakwahkan Islam, Sunan Kalijaga pernah menjalani kehidupan sebagai seorang preman dengan nama samaran Brandal Lokajaya. Namun, hasil rampasan Sunan Kalijaga itu tidak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan diberikan kepada masyarakat yang kekurangan secara ekonomi. Tinggal di lingkungan kadipaten dan serba berkecukupan tidak membuat Raden Said acuh terhadap kondisi rakyat. Sebaliknya, Raden Said merasa iba melihat rakyat yang menderita akibat pajak tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Majapahit melalui Kadipaten Tuban. Raden Said tidak tinggal diam. Dia berulang kali menyampaikan kritik kepada ayahnya. Namun sang ayah juga tidak bisa berbuat banyak, karena penentuan pajak bukan wewenang Adipati. Raden Said lantas melakukan aksi mencuri bahan makanan dari gudang kadipaten. Hasil curian itu dibagikan secara diam-diam kepada masyarakat. Namun, lambat laun tindakan Raden Said itu ketahuan. Dia tertangkap basah saat sedang menjalankan aksinya. Raden Said lantas diusir dari istana Kadipaten Tuban. Sejak itu Raden Said berkelana dari hutan ke hutan. Dia membuang identitas aslinya, dan memperkenalkan diri sebagai Brandal Lokajaya. Masih seperti dulu, hasil rampasan yang didapat dibagikan kepada rakyat jelata yang kesusahan. Pada suatu hari, Brandal Lokajaya alias Raden Said melihat ada seorang parubaya yang mengenakan tongkat yang gagangnya berkilau seperti emas. Raden Said lantas berniat untuk merampas tongkat tersebut. Dia pun mencegat pria itu dan langsung merebut tongkat dari genggamannya. Sontak pria tersebut jatuh tersungkur. Sementara Raden Said mengamati kilauan pada gagang pada tongkat itu, rupanya bukan terbuat dari emas. Raden Said lantas mengembalikan tongkat tersebut kepada pria itu. Singkat cerita, terjadi dialog antara Raden Said dengan pria yang belakangan diketahui bernama Sunan Bonang. Pria itu menasihati Raden Said bahwa tindakan mencuri dan membagikan hasil curiannya itu tidak benar. Kemudian, Sunan Bonang menunjuk ke arah pohon aren. Di mata Raden Said, pohon aren itu berbuah emas. Dia berusaha mengambil buah aren emas itu. Namun Raden Said terjatuh dan pingsan. Saat sadar, Raden Said tidak menemukan buah aren emas itu. Sebaliknya, yang ada hanya buah aren biasa. Sementara pria yang tadi bersamanya juga sudah lenyap. Raden Said menyadari bahwa pria yang baru saja ditemuinya bukan orang sembarangan. Sesaat kemudian, dia justru berhasrat untuk berguru kepada pria tersebut. Raden Said lantas bangun dan berusaha mencari pria yang tadi ditemuinya. Namun rupanya pria itu sudah jauh meninggalkannya, sehingga perlu waktu cukup lama bagi Raden Said untuk menemukannya. Akhirnya Raden Said berhasil menemukan pria itu yang hendak menyeberang sungai. Raden Said memanggil pria itu dan mengutarakan maksudnya untuk berguru. Pria yang bernama Sunan Bonang itu lalu memerintahkan kepada Raden Said agar menunggunya di tepi sungai. Raden Said diminta tidak beranjak sebelum Sunan Bonang datang kembali menemuinya. Raden Said menuruti syarat Sunan Bonang itu. Maka Raden Said mulai bertapa di tepi sungai. Namun, Sunan Bonang rupanya lama sekali tidak datang kembali.
Dalam satu keterangan disebutkan bahwa Raden Said bertapa menjaga sungai selama kurang lebih 3 tahun. Saking lamanya, tubuh Raden Said sampai tertutup semak belukar. Sunan Bonang akhirnya kembali, tubuh Raden Said dibersihkan dari semak belukar yang menutupinya. Kemudian Sunan Bonang membangunkan Raden Said dan memerintahkannya untuk bersuci. Setelah itu, Sunan Bonang mengajarkan ilmu dan hikmah kepada Raden Said. Mulai saat itulah Raden Said resmi menjadi salah satu wali dengan nama Sunan Kalijaga. Pada perkembangannya, Sunan Kalijaga memiliki cara yang berbeda dalam berdakwah. Dia cenderung menjadikan kesenian sebagai media dakwahnya. Salah satu media dakwah Sunan Kalijaga adalah wayang kulit. Sunan Kalijaga bahkan memodifikasi tampilan wayang kulit sehingga tidak bisa dikatakan menyerupai makhluk hidup. Modifikasi dilakukan saat Dewan Wali sedang bermusyawarah untuk peresmian Masjid Demak. Sunan Kalijaga saat itu usul agar ada gelaran wayang kulit untuk menarik minat masyarakat. Namun, usulan itu ditolak oleh Sunan Giri. Sebabnya, wayang kulit yang ada saat itu menyerupai gambar dan bentuk makhluk hidup, yang dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan. Sunan Kalijaga pun berjanji akan memodifikasi tampilan wayang kulit. Pada pertemuan berikutnya, Sunan Kalijaga mempresentasikan hasil modifikasinya itu. Hasil modifikasi Sunan Kalijaga dinilai tidak menyerupai bentuk makhluk hidup. Maka Dewan Wali akhirnya menyetujui adanya gelaran wayang kulit pada peresmian Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga wafat di Desa Kadilangu, dekat kota Demak, Jawa Tengah, pada tahun 1513 dan dimakamkan di sana. Itulah kisah singkat Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ketakwaan kita terhadap Sang Pencipta. Apabila ada kesalahan dalam cerita, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini hanyalah sebuah cerita yang belum pasti kebenarannya. Wallahu alam bishawab.